Oke sahabat, kita lihat ya. Tapi tidak bisa lama-lama, nanti saya harus usaha lagi untuk mengeluarkan airnya. Oke. Sahabat bisa lihat. Keluar dia. Mantap. Tinggal nah, nanti inilah yang akan menjadi tempat sirkulasi airnya. Kita menggunakan sistem gravitasi. Nah, ini nanti ini alatnya, sahabat. Nah, mungkin akan saya lebih detailkan nanti saat pemasangan ya. Nah, ini nanti dia masuk seperti ini. Nah, dia posisinya nanti seperti itu. Nah, sahabat YouTube channel dari channel Uto Bakai. Ini lanjutan kita membuat pipa untuk sirkulasi penyaringan air kolam terpal, sehingga terpalnya tidak perlu kita lubangi. Nah, sahabat sekalian, ini usahakan bentuknya seperti ini. Ini fungsinya seperti apa? Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Ini yang sebelah sini, ini dia masuk ke dalam kolamnya. Nah, ini dia ada di dalam kolam. Kemudian ini untuk skimmernya. Nah, nanti kita pasang pipa skimmer. Nah, ini pipa skimmernya. Nah, seperti ini. Nanti pipa skimmer kita sesuaikan dengan ketinggian air kolam. Ini kita buat lubang-lubang supaya minyak-minyak ikannya masuk. Ini kan paling vital di dalam kolam ikan. Ini sahabat, saya menggunakan pipa 3 inci. Jadi kebutuhannya ada 1, 2, 3, 4 elbow dan 1 T. T dioper ya. T oper ke pipa 1,5. Nah, ini saya lihat dulu ukuran berapa ini. Maaf sahabat, karena kemarin saya rencananya 1,5, tapi ini kayaknya sudah saya kecilkan. Oh ya, ini 1,5 sahabat ya. Jadi cari T 3 inci di sini. Ini ada T 3 inci. Yang opernya ada 1,5, kemudian 1 elbow 1,5, pipa 1,5. Kita buat skimmernya nanti. Ini belum saya lem. Karena tidak saya lem sekarang untuk memudahkan nanti ketika kita mengisi air. Nah, ini nanti kalau kita tidak setel dulu di lokasi kolam, pengisian airnya agak susah gampang sahabat. Nah, cara kerjanya, nanti ini masuk dalam kolam, kita sesuaikan ketinggiannya dengan tingginya kolam dan tingginya tempat saringannya, sirkulasi timba sirkulasinya. Nah, untuk praktek lebih jelasnya memang saat saya praktekkan nanti. Bagaimana cara memasukkan airnya, lebih simple, lebih mudah. Kemudian ini skimmernya nanti kita lem juga dulu, supaya ini saat masukkan air ini harus ditutup, ini ditutup, dan ini ditutup. Nah, teorinya ini harus dia lebih rendah daripada air kolam, dan nanti airnya yang masuk kemari juga dia menyedot ini menyedot ke bawah. Jadi ini tersedot dari atas, yang lainnya tersedot dari bawah. Nah, ini belum saya buat penutupnya. Ini bisa kita buat belakangan karena ini tidak perlu dilem. Kalau yang lain ini harus dilem kuat, sahabat, tidak boleh ada kebocoran ya, tidak boleh ada kebocoran. Nah, ini nanti yang masuk ke dalam timba sirkulasinya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ukuran ini disesuaikan dengan antara jarak dinding kolam dengan timba sirkulasi. Ini juga disesuaikan dengan tinggi kolam dan tinggi timba sirkulasi. Jadi sehingga terjadi airnya mudah, tidak terlalu tinggi sebelah. Jadi ini harus rata sahabat ya. Nah, ini sebenarnya sedikit perbedaan ketinggiannya, maaf. Nah, ini perbedaannya. Ini tidak masalah. Yang penting ini yang ukuran ini harus di bawah yang ini. Nah, ini ya, supaya daya tariknya lebih cepat. Ini hukum fisika dulu kita belajar ilmu tentang tabung. Masukkan air dalam satu gelas, gelas lain menggunakan selang ya.
Nah, mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi sahabat. Ini cara membuat untuk chambernya. Untuk pipa sirkulasinya. Ini harus benar-benar tidak boleh ada kebocoran, ya. Oke sahabat, kita nanti lanjut dalam bagaimana supaya airnya bisa naik. Nah, ini. Sahabat sekalian, ini kita akan aplikasikan untuk sirkulasinya ya. Ini saya sudah ukur tadi. Nah, ini nanti masuk seperti ini. Nah, ini sahabat, kita harus benar-benar perhitungkan jaraknya ini. Jangan terlalu jauh, karena ini nanti juga akan memakan biaya, karena kan pipanya lebih banyak. Kemudian juga ketinggiannya ini diukur, disesuaikan. Nah, ini karena saya lebih tinggi ini sedikit, pastinya kita ukur dengan ketinggian ini. Ini airnya kan sudah masuk, tapi bagaimana dia supaya bisa naik ke dalam? Baik teman-teman, sahabat semuanya, tekniknya sederhana dan mudah. Ikuti saja videonya. Ini saya mau bikin pipa. Sekian sahabat ya. Kita lanjut untuk mengukur pipa chambernya. Oke sahabat, ini selanjutnya praktek membuat sirkulasi air dengan teknik gravitasi. Kita tidak lakukan di sini supaya teman-teman bisa melihat airnya keluar atau tidak. Saya akan lakukannya di paling ujung sahabat ya. Nah, ini di sini. Nah, mari kita lihat apa saja bahan yang perlu kita siapkan. Ini yang perlu kita siapkan. Yang pertama ya, ini yang sudah kita rakit tadi. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini juga perlu kita persiapkan sahabat. Ini tidak dilem ya. Ini dua-duanya tidak dilem. Ini juga tidak dilem nanti. Ini tujuannya kalau air sudah keluar, kita nanti akan masukkan dia supaya tidak habis. Nanti kita akan posisikan seperti ini supaya airnya tidak habis. Jadi ini kita buat persiapan buat menutup kalau airnya sudah keluar. Nah, kemudian modal selanjutnya sahabat, ini saya cuci dulu, sudah kotor, kena lumpur. Nah, ini kita sini saja. Nah, kan ketika kita ini perlu diisi air penuh. Sahabat ya, isi air penuh. Ini ketika kita letakkan di dalam kolam, dia akan terisi air dengan sendirinya. Nah, ini cara mudah mengisi air ya. Nah, ini kan sudah penuh. Nah, untuk menutup lubang pipa 3 inci sahabat, kita pakai botol bekas. Ini kita potong. Nah, kita cari botol air mineral ya. Ini kita potong ya. Kita ambil yang bawahnya. Ini kita ambil bawahnya ya. Nah, ini kita siapkan bawahnya buat nutup 2 lubang. Kita mulai untuk mempraktekkan sirkulasi. Kemudian siapkan ini sahabat. Ini untuk menutup. Untuk pipa 3 inci bisa pakai botol mineral ya, yang ukuran 1,5 liter. Kemudian juga siapkan yang ini. Ini kita siapkan. Ini fungsinya untuk nanti di sini supaya airnya tidak habis. Jadi sebelum kita mulai, ini tadi sudah saya pasang juga pipa ini. Ini pipa ini untuk supaya ini pas masuknya menutup ini. Nanti ini tidak dilem, ini bisa dibuka ya. Tanpa dibuka pun nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Karena nanti bisa kita kasih saringan di sini dan ini tidak dilem ya. Ini hanya tambahan saja. Ini mudah untuk menutup karena ini ukuran pipa 3 inci sahabat. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Kita tenggelamkan saja ya. Setelah dia tenggelam, kita tutup dua-duanya lubang 3 inci. Skimmernya biarkan saja. Maaf sahabat ya, ini tidak nampak, saya tutup. Pilih posisi yang rata ini, jadi dia akan menutupi bagian pipa sehingga airnya tidak keluar. Nah, ketika sahabat mengangkat, angkatlah sebelah sini. Nah, ini kita angkat dengan cepat ya. Nah, usahakan ketika mengangkat seperti ini, lubang skimmernya harus tenggelam. Tidak boleh berlubang.
ya. Ini kita buka yang sebelah kolam dulu. Nah, ini sudah saya buka. Kemudian kita buka sebelah sini. Nah, sahabat bisa lihat. Ini harus segera saya tutup. Kalau tidak ditutup nanti airnya habis, ya. Nah, ini sahabat, alhamdulillah sudah berhasil. Ini saya ikat dulu, karena ini ukurannya di sana. Ini perlu kita ikat supaya tidak bergeser sehingga skimmernya tidak muncul ke atas. Ini untuk meyakinkan sahabat sekalian, saya akan dekatkan kameranya, ya. Sahabat, tadi airnya sudah keluar, ya. Ini sahabat saya dekatkan. Itu kan sahabat bisa lihat ada skimmer. Itu yang sahabat lihat, ini yang kecil ini skimmer ini. Ini skimmer ini tenggelam dia. Tidak boleh tidak tenggelam. Kalau ini tidak tenggelam maka dia tidak akan mengalirkan air. Nah, selama dia tenggelam itu di bawah yang tenggelam itu kita boleh bolong-bolongkan. Yang penting air dia sedot itu cukup. Kalau airnya tidak cukup, dia akan menjadikan gelembung udara sehingga ini akan gagal. Nah, jadi sahabat, ini sudah saya kunci yang ini. Ini saya copot untuk supaya sahabat melihat airnya mengalir. Oke sahabat, kita lihat ya. Tapi tidak bisa lama-lama. Nanti saya harus usaha lagi untuk mengeluarkan airnya. Oke. Sahabat bisa lihat. Keluar dia. Mantap. Tinggal kita tes skimmernya, insyaallah. Nah, semua air akan kemari itu, disedot semuanya. Semua sampah-sampah pun masuk dia. Ah, ini daun contohnya masuk ke skimmer. Nah, kita buang saja, jangan sumbat ya. Banjir, sahabat. Nah. Okey, sahabat sekalian, mudah-mudahan sahabat semuanya sukses membuat sirkulasi tanpa membolongkan terpal. Insyaallah, ya. Terima kasih sahabat sekalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau butuh ide-ide kreatif lainnya, boleh komen.